Kamu lagi santai di balkon mengutak-atik ponsel ketika tiba-tiba segala sesuatu di sekitarmu mulai berubah jadi debu. Terkejut, kamu pun meletakkan ponselmu lalu melihat mobil, sepeda, trotoar, jalanan, dan lampu lalu lintas menghilang tepat di depan mata. Orang-orang di jalanan panik dan berlarian ke segala arah. Kamu melirik jam tanganmu, tapi benda itu juga menghilang. Kamu berbalik untuk melihat kamarmu melalui pintu balkon dan melihat semua perabotanmu berubah jadi debu. Kamu melihat kembali ke jalanan dan tidak melihat apa-apa selain badai debu. Rumahmu mulai bergetar. Kamu berlari ke bawah dan berdiri di tengah jalan. Tepat waktu sebelum kamu melihat semua bangunan di kompleksmu berubah jadi debu. Kamu memutuskan naik mobilmu, tapi detik berikutnya tak ada apapun di tempat mobil itu parkir beberapa detik yang lalu. Kamu memeriksa ponselmu dan melihat beberapa pemberitahuan tentang dunia yang sedang diriset. Segala sesuatu yang pernah diciptakan manusia sekarang menghilang. Kamu masih memegang HP-mu yang perlahan terasa semakin ringan dan ringan, hingga ponselmu pun benar-benar hilang. Ini terjadi di seluruh dunia. Menara Eiffel, piramida Giza, gedung Empire State, semuanya telah lenyap. Kamu pun mencoba mencari tempat bersembunyi sampai bencana ini berakhir. 2 tahun kemudian, kamu terbangun di sebuah gua bersama orang lain. Segala sesuatu yang dihasilkan dari kerja keras manusia selama berabad-abad telah menghilang dari muka bumi. Hanya manusia, hewan, dan alam yang tersisa. Kotamu sekarang menjadi tanah tandus yang luas dengan sedikit pepohonan yang tumbuh di sana-sini. Kamu berkumpul bersama mantan tukang cukurmu, manajer toko buku komik, pembuat roti, dan tetangga juga temanmu. Kamu keluar dari gua untuk mengambil beberapa tanaman yang kamu tanam di awal musim. Tidak ada bangunan yang menghalangi pandanganmu. Kamu dapat melihat pegunungan nun jauh di sana. Disitulah kota terdekat berdiri sebelumnya. Di sana ada pesisir pantai tempat kamu pernah jogging dulu. Tanah dipenuhi dengan satwa liar. Banyak rakun, luwak, oposum, dan kucing liar berkeliaran di lingkungan sekitar. Di sebelah taman kecilmu ada api unggun besar tempat kamu memasak makanan dan mengadakan pertemuan malam. Tak seberapa jauh kamu bisa melihat sumur. Sebelumnya ada jaringan pipa tua di bawah sana. Tetapi ketika dunia diriset, semua menghilang. Satu-satunya yang tersisa di bawah tanah adalah air yang sekarang kamu gunakan untuk minum. Polisi di komplekmu dulu sekarang menjadi pemimpin. Dia berdiri di atas sebatang kayu dan berkata hanya ada waktu seminggu sebelum air benar-benar habis. Kamu harus pindah ke lokasi lain dengan sumber air baru. Kamu menyelesaikan pekerjaanmu dan tidur siang sebentar karena kamu mendapat tugas jaga malam. Kamu berjalan berkeliling, tak ada polusi cahaya lagi, dan cahaya bintang terhampar di atas langit. Ada 2 orang lain yang juga berpatroli di area tersebut. Tiba-tiba, kamu melihat sesuatu bergerak di kejauhan. Kamu memerhatikan dengan seksama dan melihat seekor rubah. Hewan itu menuju ke kandang ayam. Kamu pun berlari ke arahnya lalu mengusirnya. Hari pindahan pun tiba. Semua orang mengemas semua barang mereka ke dalam tas yang terbuat dari tali dan mulai berjalan. Hanya ada 1 kuda yang membawa persediaan dan air untuk semua orang. Perjalanan menuju danau ini akan memakan waktu sekitar seminggu dengan berjalan kaki. Kamu melewati dataran yang dulunya adalah jalan raya antar provinsi. Matahari bersinar terik dan kelompokmu bergerak sangat lambat. Di jalan, kamu bertemu karavan nomaden lain yang menjual berbagai barang. Di malam hari, kamu mendirikan kemah di sebelah pom bensin tua. Bangunannya sudah tidak ada, tapi fondasinya masih tersisa. Seminggu kemudian, kamu akhirnya berhasil mencapai pegunungan di dekat danau dan memasuki hutan. Kamu harus menanjak hampir sepanjang jalan. Segera, hari menjadi gelap. Kamu harus membuat kemah di bawah naungan pohon-pohon tua. Malam itu dingin sekali, dan anggota kelompokmu berkumpul di sekitar api unggun. Kamu pun kembali berjaga malam ketika semua orang tertidur. Kamu sedang patroli ketika mendengar suara menggeram. Kamu mengawasi sekitarmu dan melihat beruang. Kamu langsung merunduk dan mencoba untuk tidak membuat suara apapun. Tiba-tiba, kamu menyadari kalau di sampingmu ada anak beruang. Makhluk penasaran itu mengendus-endus hanya beberapa langkah darimu. Sang induk beruang mengaum, memanggil anaknya. Kamu pun mundur perlahan. Semuanya baik-baik saja sampai kamu tidak sengaja menginjak ranting pohon. Si anak beruang pun mulai meratap. Ibunya melompat keluar dari balik pohon
dan melihatmu. Makhluk besar itu berdiri di atas kaki belakangnya dan mengaum. Orang-orang pun terbangun dengan panik. Kamu berlari dan beruang itu mengejarmu. Pemimpin kelompok dan orang lain yang berjaga malam berhasil menakut-nakuti hewan yang ngamuk itu. Kamu memang berpengalaman menghadapi rubah dan rakun, tapi tidak dengan beruang. Inilah pengalaman pertamamu. Kamu pun sadar kalau kamu tidak berada di puncak rantai makanan lagi. Keesokan harinya, kamu melanjutkan perjalanan dengan sangat hati-hati. Banyak hewan liar, seperti singa gunung dan kucing hutan yang mengintai. Kamu akhirnya berhasil sampai ke sisi lain gunung dan melihat danau. Ini adalah area luas yang dulunya merupakan tempat perkemahan umum. Sekarang, ada beberapa pemukiman yang dibangun di dekat perairan. Kelompokmu tidak terlalu besar. Itu sebabnya kamu menetap di dekat sungai yang mengalir keluar dari danau. Kemudian membangun gubuk di sebelah air terjun dan terus bekerja sebagai petani. Kamu bertemu orang-orang yang luar biasa dari pemukiman lain. Mereka dulunya merupakan ilmuwan, insinyur, musisi, dan dokter. Para ilmuwan mencoba mencari cara untuk membangun kembali peradaban dengan teknologi, tapi kemungkinan akan memakan waktu puluhan tahun. Langkah pertama berhasil diambil dengan membuat oven, panci, dan wajan dari tanah liat. Mereka juga membangun dermaga di danau dan kano untuk memancing dan transportasi. Beberapa bulan berlalu, sistem irigasi menggunakan air danau telah berhasil dibangun. Para insinyur di pemukiman bahkan telah membuat sistem perpipaan yang mengalirkan air bersih ke setiap rumah. Sekarang, para ahli ini sedang membangun bendungan kecil untuk menghasilkan listrik, meski mungkin memakan waktu berbulan-bulan agar dapat terwujud. Pemukiman berkembang semakin besar setiap minggunya. Gubuk-gubuk baru dibangun sepanjang waktu. Seorang tukang kayu telah membuat bengkel untuk membuat furniture dan peralatan. Kamu tidak lagi harus patroli di malam hari dan dapat fokus sepenuhnya pada pertanianmu. Sejak segala yang diciptakan manusia lenyap, manusia menjadi jauh lebih sehat dan lebih kuat dari sebelumnya. Tidak ada yang duduk berleha-leha di rumah dengan mata tertuju pada ponsel atau layar TV. Asap yang menutupi perkotaan pun menghilang. Kehidupan laut berkembang pesat. Tidak ada polusi dan pepohonan sekarang tumbuh di tempat yang dulunya gundul. Semua orang bepergian dengan berjalan kaki atau dengan kuda dan keledai. Hewan-hewan ini dikembangbiakan sebagai alat transportasi. Jumlahnya jadi banyak. Kegiatan ekonomi pun telah berubah. Semua orang menawarkan tenaga mereka dengan imbalan makanan atau hal-hal lain yang mereka butuhkan. Semua orang harus berkontribusi jika ingin tinggal di pemukiman. Ada beberapa perantau yang tinggal sendiri, tapi tidak mudah bertahan hidup di alam liar tanpa bantuan orang lain. Itu sebabnya orang-orang ini umumnya bekerja sebagai pedagang, mengirimkan barang antar pemukiman yang jaraknya terlalu jauh satu sama lain. Untuk hiburan, orang-orang bermain peran dari film klasik lama di depan penonton. Ada yang berhasil membuat gitar, seruling, dan alat musik perkusi dari nol. Sekarang, kamu dapat menonton konser di malam hari. Kamu menemukan tempat yang indah untuk menggambar dengan menggunakan tinta alami dan dedaunan sebagai pengganti kertas. Tiba-tiba, kamu melihat sesuatu mencuat dari tanah. Kamu mengambilnya dan memeriksa benda yang tampak familiar dengan bentuk yang hampir sempurna itu. Dalam sekejap, kamu bergegas kembali ke gubuk untuk membersihkan barang tersebut. Ada yang penasaran dengan gerak-gerikmu, tapi kamu memastikan tidak ada yang melihat temuan itu. Akhirnya, benda itu pun bersih. Kecurigaanmu pun benar. Benda itu adalah ponsel pintar. Bukti pertama dari kemajuan teknologi masa lalu yang tersisa. Kamu mencoba menyalakannya, dan gadget itu benar-benar menyala. Kamu membaca pesan di ponsel itu. Isinya mengungkapkan alasan di balik lenyapnya semua yang diciptakan oleh manusia. Hilang begitu saja menjadi butiran debu.